Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Adab yang ada di rumah. Ketemu lagi sama saya Charwani Ali dan segmen kali ini seperti biasa saya akan melakukan sesi bedah buku dengan penulis-penulis hebat tentunya. Dan seperti biasa sesi bedah buku dilakukan di segmen Adab ini lalu mendatangkan penulisnya langsung ataupun dilakukan secara terhubung seperti saat ini yaitu via Zoom dan langsung dengan penulisnya. Dan buku yang akan saya bedah atau kami akan bedah yaitu buku dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama yang dilengkapi penjelasan e-court dan e-litigation karya Darania Anissa SHIMH. Oke, dan saat ini kita sudah terhubung dengan penulisnya langsung. Halo. Ya, hai. Oke, baik. Kira-kira ini sebelum kita mulai ke bedah bukunya, biasa dipanggil siapa nih biar enak gitu ya. Soalnya sangat masih muda sekali. Mbak Anissa atau Ibu Anissa atau Kak Anissa atau gimana? Biasanya kalau lagi di kampus dipanggilnya Ibu Dara. Tapi Oh, kalau di luar kampus ya dipanggilnya Kakak atau Mbak. oke. Biar jadi kakak atau mbak boleh ya, karena mungkin Iya. sobat adabnya dosanya luar biasa banget. Oke, sebelum kita mulai nih Kak Dara ya, kira-kira boleh jelaskan ke kami gitu kesibukan saat ini Kak Dara nih apa aja nih selain mungkin sebagai dosen ya, karena tadi saya juga sempat baca juga secara profilnya, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali secara singkat langsung gitu sama orangnya. Boleh Kak Dara silakan. Oke, baik. Terima kasih sama Kak. Ini bacanya Karwani atau Ya, Carwani? Sarwani Ali, Ali aja boleh. Iya, sama Kak Ali ya, lebih lebih ringkas. Iya. Hai semuanya, sahabat adab semuanya. Perkenalkan, saya Daranya Anissa, biasa dipanggil Dara. Jadi kesibukan sehari-hari saya itu adalah sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara, tepatnya di Padang Sidimpuan. Kalau dari ibu kotanya Medan itu masih sekitar 10 jam gitu. Tapi dia sudah kota juga, sudah kota Padang Sidimpuan. Ya, selain itu juga di kampus ya sebagai seorang dosen tentunya berinteraksi selalu dengan para mahasiswa dan juga memang eh, untuk memenuhi kegiatan-kegiatan dan pendukung dari kegiatan kampus juga saya juga terlibat di dunia seperti dunia pengacara karena memang dulu basicnya sebelum masuk ke kampus itu di Jogja saya sempat magang juga di kantor pengacara. Jadi supaya tidak terlupakan ilmu-ilmu praktisinya juga saya menekuni kembali di kampus tempat saya mengajar. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kak Dara gitu. Berarti secara singkatnya, garis besarnya, background dari Kak Dara ini adalah seorang anak hukum gitu bahasanya. Betul Iya, ya Kak Dara? Nah, betul. bahkan buku yang akan Kak Dara bedah juga bersama saya di sini adalah buku yang udah kelihatan banget dari judulnya itu membahas hukum acara peradilan agama gitu. Oke, kita langsung aja ke materi topik kita pada pertemuan kali ini ya Kak Dara ya. Iya. Eh, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Untuk Kak Dara sendiri nih, kira-kira nih, ini kan sebuah karya yang tebalnya segini gitu dan nggak semua orang tuh kayak mampu gitu untuk menyelesaikan ini gitu kan Iya. apalagi kayak aduh gitu jadi pertanyaan yang pertama itu kenapa sih harus menulis buku ini gitu Oh iya, apakah ada tergerak atau gimana gitu boleh dijelaskan Kadara share ke baik. kami. Iya. eh Menulis buku ya, lagi-lagi kita kembali kepada eh, salah satu yang harus dipenuhi oleh seorang dosen itu adalah harus bisa eh, memberikan sumbangsih selain pendidikan pengajar juga bisa melalui sebuah literasi. Nah, kebetulan saya ini lulus sebagai seorang dosen dengan formasi dosen hukum peradilan. Jadi yang mengampu mata kuliah hukum acara peradilan agama. Nah, selama saya mengajar,
saya melihat tentunya banyak sekali dinamika-dinamika mahasiswa itu yang memang buku-buku terkait dengan hukum acara peradilan agama ini banyak sekali beredar, tetapi eh, banyak juga mahasiswa yang tidak mampu untuk memahaminya dan juga terutama juga tidak mampu untuk membeli buku ini. Sehingga saya berkeinginan untuk bagaimana memudahkan mahasiswa itu memahami hukum acara peradilan agama ini dan juga bisa mempunyai buku ini uh, tidak sulit lagi begitu. Nah, di awal dulu sebetulnya ini adalah buku lanjutan. Dulu saya pernah menerbitkan khusus untuk hukum acara peradilan agama saja, yang mana itu membahas terkait dengan mekanismenya, cara prakteknya. Kemudian alhamdulillah dari buku itu disambut baik, sehingga ada dana dari BOPTN kampus yang dibiayai oleh negara untuk menerbitkan buku ajar. Akhirnya saya mencoba di sana submit untuk mengembangkan buku ajar yang sudah saya buat sebelumnya. Dan ternyata di ACC akhirnya inilah uh, saya ada yang ada di hadapan para pendengar semuanya. Dan yang menjadi pembeda dengan buku sebelumnya itu adalah penjelasan terkait dengan e-court dan e-litigation-nya. Yang mana kalau yang sebelumnya itu terkait dengan administrasi dan praktek beracara secara offline. Nah, kalau buku ini itu praktek beracara secara online. Nah, jadi mahasiswa itu bisa memahami keduanya karena mau nggak mau sekarang ini kan semuanya kita sudah berbasis online. Jadi ya tidak semuanya itu dilakukan dengan offline saja, tetapi sudah memudahkan kita dengan secara online begitu. Oke, wow, luar biasa. Oke, Sobat Adab, ini baru di awal saja dan baru satu pertanyaan, tapi penjelasannya sudah luar biasa banget gitu ya. Iya. Oke, ini berarti secara apa ya garis besarnya bahwa adanya karya ini itu selalu karena memang salah satu tanda kutip sebagai kewajiban seorang dosen gitu atau pengajar gitu ya. Tapi Iya. memang ada tujuan yang ingin dilakukan oleh Kak Dara gitu ya kan, selain untuk agar mahasiswa-mahasiswa lebih mudah mengakses mengenai topik yang mungkin saat ini ditulis gitu ya Kak Dara ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk sekali lagi, buku ini kan super bener-bener kalau dibaca, ini udah kayak sampai ke inti-intinya banget. Karena udah detail banget gitu ya. Ini kan idenya itu dari mana sih gitu Kak Dara? Karena kan untuk apa ya, membuat sebuah tulisan, bahkan kadang ada nih gitu, para penulis atau dosen yang kayak mentok hanya di bab satu atau bab tertentu gitu. Untuk bisa sampai menyelesaikan sebuah karya ini sampai jadi buku gitu. Ini wow banget gitu. Jadi bisa di-sharing mungkin idenya ini dari mana gitu. Sampai benar bisa menerbitkan bukunya. Silakan Iya. Kak. Baik, ya mungkin salah satu yang menjadi kendala dari para penulis itu adalah block write mungkin ya. Jadi ketika Betul. sudah di babnya mentok, nggak bisa melanjutkan tulisannya. Nah, jadi dari beberapa literatur yang saya baca ya salah satu mengatasinya itu adalah kita membuat outline. Jadi Hmm. kita buat dulu outline-nya bab per bab sehingga eh, kita bisa mengerjakan bab mana dulu yang mudah untuk kita kerjakan. Jadi untuk mengantisipasi hal itu. Dan lebih enaknya lagi adalah membuat buku ajar ini itu adalah kita itu kan ada yang namanya RPS atau silabus dari fakultas, dari prodi. Nah, yang mana itu sudah disusun oleh kampus itu sendiri yang memudahkan mahasiswa itu untuk mempelajarinya bab per bab. Nah, ini menjadi uh, keuntungan untuk kita sehingga kita tidak sulit lagi untuk menulis bab per babnya. Mungkin nanti bisa ada pengembangan di situ bagaimana. Ya, ya apa ya mungkin yang menjadi agak kendala itu adalah kita mengubah tata bahasanya gitu kan. Jangan sampai buku kita ini sama saja dengan buku-buku yang di luaran sana yang masih sulit dipahami oleh mahasiswa. Tetapi kita berusaha untuk buku ini kita buat yang mana itu dengan tata bahasa, dengan pengantar yang tidak ribet tetapi jelas padat gitu, sehingga mudah langsung diterima dan dipahami ketika dibaca oleh mahasiswa kita.
gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik nih dari penjelasan yang sudah dijelaskan Kak Dara tadi, ini juga nyambung ke pertanyaan ketiga ini kan. Pertanyaannya itu adalah kenapa sih kakak ini tuh mengambil judulnya tuh ini gitu? Apakah memang ada tujuan bahwa ini terlepas dari dilengkapi dengan penjelasan e-course dan e-litigation-nya ya kak ya? Tapi Iya, maksudnya ini kan membahas hukum acara peradilan agama dengan seperti buku yang udah dipatenkan kakaknya, ini tuh kenapa harus mempatenkan kayaknya ngambil buku judulnya ini deh gitu. iya. Apakah ada memang niat khusus gitu biar lebih selain bisa dipahami sama mahasiswa atau pembaca lain gitu atau mungkin ada pengalaman lain gitu Kak boleh silakan. Iya. Eh, Ya, hal terutama tadi itu adalah bahwa hukum acara peradilan agama ini adalah mata kuliah yang memang mata kuliah formasi saya. Jadi, di situ saya seperti memiliki salah satu tanggung jawab bahwasanya saya harus bisa menyampaikan mata kuliah ini dengan semenarik mungkin dan juga dengan mudah dipahami oleh mahasiswa saya. Dan salah satu hal yang bisa memudahkan saya untuk mahasiswa memahami itu adalah ya adanya buku pengantar yang mana mahasiswa itu dengan buku tersebut bisa lebih bisa mendalami terkait dengan mata kuliah ini. Nah, judulnya ini adalah sebenarnya judul besar. Semua buku itu hukum acara peradilan agama ya memang judul mata kuliah. Judul mata kuliah hukum acara peradilan agama. Makanya bisa buku ini sangat bagus untuk dijadikan pegangan oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa hukum dan atau mahasiswa fakultas syariah. Nah, ditekankan di sini adalah menjadi pembeda dengan buku-buku hukum acara peradilan agama yang lainnya. Selain buku ini praktis, mudah dipahami, itu adalah terkait dengan penjelasan e-court dan e-litigation yang masih sangat jarang sekali. Boleh dicek di buku-buku yang lain, penjelasan terkait dengan e-court dan e-litigation ini masih sangat minim sekali. Nah, di sini, di buku ini, mahasiswa tidak perlu lagi mencari lembaran lain. Dia kalau mau belajar beracara secara offline, dan juga beracara secara online sudah cukup dengan satu buku ini. Jadi tidak perlu lagi mencari dua referensi buku gitu. Sudah Iya. ada di dalam satu bundle buku ini saja. Gitu. Oke, luar biasa. Oke. Sobat Dada tadi sudah mendengarkan penjelasannya langsung dari penulisnya ya, Kak Dara Hmm. Nisa ini, yang dimana kalau buku ini memang sudah apa ya dipersiapkan karanya tuh untuk bisa menjadi solusi bagi teman-teman mahasiswa hukum sana gitu ya, karena memang sudah disesuaikan gitu ya. Oke, untuk Betul. pertanyaan selanjutnya nih Kak Dara, ini kan tadi penjelasannya sudah sekali lagi luar biasa banget, bahkan secara detail Kak Dara juga menjelaskan untuk tantangannya pasti kan nggak mungkin udah jadi seperti yang ini aja gitu kan, tapi ada beberapa tantangan yang mungkin sampai buku ini udah ada diterbitkan pun juga mungkin masih ada kebayang gitu tantangan yang saya ingat pas nyelesain karya ini tuh ada satu yang keinget banget nih ini yang soalnya paling sulit gitu atau mungkin paling berkesan gitu. Boleh di-share ke kami tantangan yang berkesan untuk menyelesaikan karya ini apa nih Kak Dara? Boleh silakan. Iya, bohong banget kalau nggak ada tantangan ya Kak. Ya, jadi memang ketika menulis ini adalah tantangannya adalah terutama kita sebagai dosen itu adalah kesibukan membagi waktunya itu adalah terutama Masya Allah sekali. Apalagi kita seorang perempuan selain sibuk di urusan kampus juga sibuk di urusan rumah tangga. Jadi untuk bisa ada waktu menulis ini itu adalah sangat berharga sekali. Eh, Makanya ini tahapannya itu tidak mudah. Jadi saya mengumpulkan referensi-referensi buku ini bukan dalam waktu sekejap. Saya mengumpulkannya ini ya sudah mungkin sudah sekitar dari 2 tahun yang lalu Oh, semenjak saya mengajar mata kuliah hukum acara peradilan agama ini sudah udah banyak modul-modul referensi buku yang saya kumpulkan. Dan penambahan lagi tentang equal dan litigationnya juga, saya juga tidak menutup mata untuk selalu berdiskusi. Makanya kalau bisa dilihat di situ ada lembar saya sharing dengan para hakim, para lawyer, dan juga para teman-teman akademisi untuk supaya buku ini sesuai atau tidak sih gitu dengan kenyataan yang sekarang dialami oleh para praktisi itu. Nah,
tantangan-tantangan itu ya banyak, tetapi tantangan itu tidak membuat saya jadi malah ngedon, tetapi justru saya semakin oh harus terpacu nih gitu. Pokoknya buku ini masa iya nggak jadi? Kalau tidak jadi-jadi, Hmm. kapan ini bisa digunakan oleh mahasiswa saya gitu? Apalagi setiap tahun saya akan tetap mengampu mata kuliah ini, terutama nah di semester ini makanya saya kejar banget kemarin, sempat minta sama Adab kalau bisa sebelum semester masuk itu bukunya sudah datang gitu supaya bisa digunakan oleh mahasiswa saya di semester ini. Di semester genap ini ada mata kuliah hukum acara peradilan agama, tapi memang Adab the best, jadi cepat dan insya Allah ini bisa nanti langsung kita distribusikan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Gila, amin. Terima kasih, Kak Dara, luar biasa banget ya. Oke, berarti ini tadi saya menangkap dan nge-highlight hal yang sangat menarik dari persiapan buku ini. Salah satu pertanyaan tadi yaitu soal tantangannya. Berarti ini sudah diniatkan dari 2 tahun tadi kan yang sudah Hmm. disampaikan. Berarti memang alasan salah satu terbesarnya bahwa silakan bisa dicek buku-buku yang lain belum ini itu karena memang persiapan dan prosesnya tantangannya itu udah sematang itu ya Kadara ya. Iya. Oke, luar biasa nih. Khususnya para sobat adat anak hukum diingat-ingat baik-baik ini judul bukunya ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Dara ya. Ini kan bukunya kan hukum acara peradilan agama gitu kan. Iya, Dan secara garis besar pun ini membahas tentang hukum lah gitu ya kan. iya betul. Kira-kira di dalam buku ini Kak Dara sendiri itu ada penjelasan lain nggak sih selain eh, penjelasan mengenai sesuai dengan apa yang ada di judul buku ini gitu? Atau mungkin eh, sebenarnya nggak ada, karena buku ini memang membahas khusus tentang hukum peradilan agama, tapi yang membedakan itu ada lagi nih gitu, selain dilengkapi dengan e-court dan e-litigationnya ini gitu. Boleh Kak Dara? Iya. Ya, secara garis besar buku ini ya itu memang adalah hal-hal yang memang dibutuhkan oleh para mahasiswa untuk mendalami terkait cara beracara. Jadi beracara di pengadilan itu kan ada tahapan-tahapannya, bagaimana mulai dari kita mendaftarkan perkara, kemudian bagaimana proses persidangan, dan juga pengantar-pengantar sebelum beracara itu seperti apa itu asas-asas hukum, kemudian apa itu pembuktian, apa itu upaya hukum. Nah, semua ini yang memang adalah hal dasar yang harus dipahami oleh para mahasiswa yang untuk nanti kemungkinan besar para mahasiswa hukum ini akan bekerja menjadi seorang praktisi, baik itu menjadi seorang hakim, menjadi seorang lawyer, menjadi seorang notaris, ya yang mau nggak mau memang harus paham cara beracara di pengadilan. Nah, karena kita adalah fakultas syariah, beracaranya itu adalah ke pengadilan agama, makanya hukum acara peradilan agama. Dan sekarang ditingkatkan lagi cara beracara ini. Tidak hanya kita datang ke pengadilan, kita mendaftarkan sendiri, atau kita mengajak lawyer kita ke pengadilan. Tetapi sekarang sudah tinggal klik-klik saja. Pakai namanya media e-court gitu. Adalah cara administrasi pendaftaran perkara. Bersidang pun sekarang tidak perlu lagi hadir. Bisa juga melalui Zoom, via Zoom. Atau dikenal dengan e-litigation. Nah, cara beracara yang seperti ini ya jadi mahasiswa itu nanti kelak ketika dia bekerja dia juga harus paham, terutama kalau misalkan nanti menjadi seorang hakim atau seorang lawyer. Jadi, nah ketika dia sudah paham ini nanti ketika bekerja ya dia tidak uh, melirik-lirik lagi tapi Benar-benar sudah gitu ya. paham gitu. Oke, wow, luar biasa. Oke, ke pertanyaan berikutnya ini ya, Kadar ya. Ini menarik banget sih. Ini kan di dalam buku ini kan secara garis besar tuh membahas 3 bagian ya kan. Hmm. Nah, dari 3 bagian ini tuh apakah memang yang dibutuhkan di lapangan gitu, di mahasiswa itu memang adalah 3 hal itu, atau memang mungkin Kadara sendiri kayaknya memang saya mau mengangkat ini membahasnya tuh 3 poin lah gitu atau 3 bagian. Boleh di-share ke kami gitu, Kadara? Iya. Eh, lagi eh, kalau di buku-buku hukum acara peradilan agama yang lain itu biasanya dia tidak dibagi per poin gitu. Dia menjelaskan secara keseluruhan sehingga nah inilah yang membuat saya terpikir bahwasanya sebetulnya yang dibutuhkan mahasiswa itu adalah 3 hal ini gitu. Poin ini Yaitu gitu yang di highlight gitu. tiga poin ini.
Poin pertama, dia memahami pengantar beracara. Jadi terkait dengan pengertiannya, pengertiannya, hal-hal yang berkaitan dengan pengantar lah pokoknya. Udah paham dulu dia pengantarnya. Baru yang kedua, dia paham terkait dengan mekanismenya, bagaimana tata caranya. Nah, kemudian lanjut yang ketiga adalah dia juga harus paham secara online, tidak hanya secara offline. Nah, makanya saya membagi penjelasan di dalam buku ini menjadi tiga bagian itu supaya mahasiswa itu lebih mudah lagi. Oh, apa aja sih sebetulnya urutan yang harus saya pelajari dari mempelajari hukum acara peradilan agama ini. Nah, itu sudah ada step-step dia untuk mempelajarinya gitu. Betul gitu ya Sobat Adam. Jadi salah satu berarti secara tidak langsung salah satu alasan yang terpenting mahasiswa atau orang-orang yang tertarik dengan buku ini itu pertama bukunya ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh banget gitu karena sudah matang menghabiskan waktu sekitar 2 tahun, terus ditambah ini juga sudah dilengkapi dengan e-course dan e-litigation yang memudahkan para mahasiswa gitu ya kan. Iya, Terus selain itu penjelasan di dalam buku ini juga sudah sangat ringkas tapi jelas dan terperinci. Seperti itu, Kak Dara ya. iya betul. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, karena kita udah nggak terasa nih, udah mendekati nih Kak Dara ya. Ini Iya, kan tadi kita sudah membahas buku ini memang dipersiapkan selain untuk apa ya, eh, salah satu tugas kewajiban seorang dosen atau pengajar, tapi juga ada niatan, ada keinginan agar memudahkan mahasiswa. Berarti untuk target segmentasinya sendiri ini, untuk Kadara sendiri, apakah memang dikhususkan untuk mahasiswa saja, atau mahasiswa hukum saja, atau mungkin boleh nih orang lain gitu yang memang tidak memiliki background hukum, tapi dia pengen tahu atau pengen belajar dan ingin memiliki buku ini. Ya, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang oh enggak ini harusnya ini gitu apa ada batasan khusus boleh di share ke kami Kak Dar silakan. iya. Buku ini memang kalau kita lihat sekilas itu diperuntukkan untuk mahasiswa ya. Eh, Betul. Memang sesuai dengan RPS dan silabus. Tapi kalau kita lihat jauh lebih mendalami lagi, ini justru untuk masyarakat umum secara luas. Kenapa saya bilang? Karena para praktisi itu justru sangat membutuhkan dia untuk terkait dengan bagaimana ketika beracara di pengadilan tersebut, apa aja sih yang dibutuhkan, kemudian bagaimana mekanismenya, itu sangat diperlukan oleh para praktisi. Dan untuk masyarakat umum, pengadilan ini kan bukan hanya para praktisi di dalamnya, tetapi ada masyarakat umum gitu kan, masyarakat yang berperkara. Nah, contohnya di pengadilan agama, misalkan ada kasus perceraian, ada kasus hak asuh anak, kasus waris. Nah, kita sebagai seorang awam sebelum beracara ke pengadilan, dengan buku ini kita sudah tahu gimana sih caranya ketika kita mau mendaftarkan perkara. Nah, di buku ini sudah dijelaskan kita bagaimana tata caranya, kemudian apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin mendaftarkan perkara ke pengadilan. Nah, jadi buku ini secara lebih luas bisa dimiliki oleh bukan hanya oleh mahasiswa Fakultas Hukum saja, tetapi untuk lebih luasnya kepada masyarakat umum karena semua kita ini tidak akan terlepas dari yang namanya masalah hukum gitu. Ya, meskipun kita bilang saya orang baik-baik saja, tidak mungkin kena masalah hukum. Ya, tetapi mungkin saja nanti kita akan uh, terkendala hal itu gitu. Jadi mempelajari hukum itu adalah sesuatu yang memang keharusan sebetulnya oleh semua orang begitu. Oke, berarti ini juga target segmennya nggak cuma untuk mahasiswa, tapi praktisi, bahkan masyarakat umum pun juga boleh karena bisa dijadikan sebagai pedoman gitu ya Kak Dara ya. Iya, Mungkin betul. barangkali, oh walaupun ya nauzubillah amit-amit gitu, jangan sampai kita berurusan dengan hukum, tapi setidaknya bisa menjadi suatu ilmu atau pengetahuan barangkali ada orang yang bertanya, bagaimana sih mempersiapkan dan apa yang dipersiapkan ketika menghadapi suatu hukum. Seperti itu ya Kak Dara ya. Iya, betul. Oke, luar biasa banget. Oke, Sobat Adar, itu adalah bedah buku kita kali ini, buku dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama, yang sudah dijelaskan langsung oleh penulisnya sendiri, yaitu merupakan karya dari Kak Darania Anissa, SHIMH, atau Ibu atau Mbak Darania Anissa,
Dan mungkin satu lagi mungkin dari Kak Dara ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan mengenai karya yang hebat ini yang pada akhirnya sudah bisa diterbitkan terutama di penerbit Adab nih gitu. Sebelumnya saya mewakili penerbit Adab mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Dara yang sudah mempercayakan kami menerbitkan karya luar biasa ini. Gitu. Untuk Kak Dara sendiri mungkin boleh harapannya atau kedepannya gimana mengenai karyanya ini Kak? Ya. Silakan. Mungkin di sesi terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih gitu kepada penerbit Adab gitu. Jadi mencari penerbit itu dibilang gampang-gampang susah ya. Iya, jadi ini bukan pertama kali saya menerbitkan buku, jadi saya sudah berurusan dengan beberapa penerbit gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menerbitkan buku saya ini di penerbit Adab. Nah, jadi kalau saya lihat dari beberapa penerbit, penerbit Adab ini adalah salah satu penerbit yang luar biasa dengan fasilitasnya yang banyak. Ya, sehingga menurut saya tidak rugi kalau kita menerbitkan di penerbit Adab. Saya pun sebagai salah satu konsumennya saya merasa sangat puas gitu dengan hasil dari terbitan terkait dengan buku ini, uh, terutama bisa mengejar deadline lah gitu. Karena harus buku ini harus segera didistribusikan dan juga hasilnya juga sangat bagus. Uh, saya tidak se-expect ini melihat mulai dari covernya gitu. Sudah terlihat sangat bagus gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada penerbit Adab dan harapan saya adalah mudah-mudahan buku ini bisa menjadi uh, sumbangsih karya literasi kepada para mahasiswa, mahasiswa hukum, mahasiswa Fakultas Syariah di luar sana dan juga masyarakat umum yang ingin memiliki buku ini. Terutamanya untuk para mahasiswa saya di kampus saya, yang mudah-mudahan buku ini menjadi referensi sehingga menjawab kegalauan-kegalauan para mahasiswa saya yang kesulitan mempelajari terkait dengan hukum acara peradilan agama. Kayak gitu. Amin. Sudah, Saudara? Iya, sudah. Oke, Terima luar kasih. biasa. Baik, Kak Dara, sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk sekali lagi kepercayaannya sudah menerbitkan di penerbit Adab dan juga terima kasih untuk waktunya juga karena berkenan untuk membedah karya bukunya yang luar biasa ini dan semoga harapan dari Kak Dara juga bisa terrealisasi gitu dan semoga buku ini bisa diterima dengan baik dan tentunya bisa menjadi solusi dan pedoman bagi mahasiswa itu sendiri, mahasiswa Iya, hukum dan juga masyarakat umum lainnya. Terima kasih baik. Kak Dara Iya, dan Sobat sama-sama. Bedah. Segitu aja segmen bedah buku kita kali ini dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Kak warahmatullahi Dara. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Kak Ali.